Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita langsung aja nih, kita bahas bab 13 dari materi yang Anda kasih. Celana seharga $98 yang meluncurkan sebuah kerajaan. Ini kan bagian dari buku The Storyteller's Secret. Kita bakal kupas tuntas kisah lahirnya Spanx dan gimana cerita pribadi itu bisa jadi fondasi bisnis gede banget. Siap ya? Tentu. Sip. Fokus kita kali ini bukan cuma soal gimana Sarah Blakely, pendirinya itu mengubah frustrasi pribadinya jadi bisnis miliaran dolar. Tapi lebih ke sini, pelajaran apa sih yang bisa Anda ambil soal kekuatan cerita personal dalam inovasi, terutama detil-detil kecil dalam cerita itu. Gimana detil itu justru penting banget. Oke, mari kita bedah nih. Jadi, inti ceritanya kan si Sarah Blakely ini punya masalah yang kayaknya banyak dialami ya, sepasang celana putih. Celana $98 itu ya? Iya, yang $98 itu yang ngegantung aja di lemari 8 bulan. Kenapa? Ya, karena dia nggak nemu pakaian dalam yang cocok. Pilihannya kalau nggak nyaman, ya kelihatan jelek gitu kan. Bikin frustrasi pasti ya. Nah, dari situ tuh muncul momen ahanya. Udah putus asa kayaknya dia ambil gunting, terus potong aja bagian kaki pantyhose punya dia. Solusi DIY yang simple banget kan buat masalah pribadi. Tapi yang krusial di sini, gimana tindakan iseng ini jadi cikal bakal ide besar. Dan gimana cerita di balik tindakan itu, cerita celana putih $98 itu, jadi aset terkuatnya dari awal. Jadi momen AHA itu penting, tapi gimana dia bikin itu jadi menarik buat katakanlah pembeli besar. Sumber Anda bilang dia nekat telepon pembeli dari Neiman Marcus. Iya, department store yang kelas atas itu kan? Betul. Terus dia terbang dari Atlanta ke Dallas, bawa sampel produknya cuma di ransel merah. Ransel merah ya? Detail menarik nih. Iya, detail yang sering dia ceritain lagi. Tapi pas presentasi katanya hampir gagal ya. Pembelinya kayak nggak tertarik gitu. Nah, ini bagian yang nunjukin banget kekuatan cerita sama keberanian. Dia nggak nyerah gitu aja pas pembelinya ragu. Dia malah ajak pembeli itu kemana coba? Ke kamar mandi. Buat demo produk langsung. Serius? Di kamar mandi. Iya, dia tunjukin masalahnya. Ini loh sebelum pakai. Terus nah, ini setelah pakai. Bayangin deh nekatnya. Tindakan ini plus cerita personalnya yang ya ampun relatable banget soal perjuangan sama celana putih itu, akhirnya bikin pembeli Neiman Marcus mau coba. Mereka setuju jual di 7 toko mereka. Detail-detail spesifik ini, celana $98, ransel merah, demo di kamar mandi, itu yang bikin ceritanya hidup, autentik, dan kredibel banget. Cuma modal cerita sama produknya, Spanx jual jutaan unit. Puncaknya, Blakely masuk sampul Forbes, jadi miliarder wanita termuda yang bangun bisnisnya sendiri. Ini bukti nyata kekuatan cerita otentik. Betul. Kayak kutipan pelanggan di bab ini kan katanya cerita dari teman. Itu jauh lebih ngena daripada iklan mahal. Bener juga sih. Bab ini juga negasin pentingnya bukan cuma cerita, tapi cerita yang bagus. Cerita yang bagus tuh menurut sumber Anda, ya harus ada perjuangan, ada konflik, terus ada penyelesaiannya. Jadi bukan cuma laporan fakta A, B, C gitu, tapi ada perjalanan emosinya. Oh, oke. Sumber Anda juga kasih contoh lain kan, kayak SOL Republic. Di pasar headphone yang udah penuh sesek gitu, mereka pakai cerita personal pendirinya. Soal kecintaannya sama musik, terus soal tantangan pendengaran ayahnya. Nah, cerita itu yang bikin mereka bisa nyambung secara emosional sama konsumen. Itu yang bikin beda. Jadi, artinya buat Anda yang dengerin. Kalau Anda punya ide, produk, atau lagi bangun karir gitu. Ya itu tadi, jangan pernah remehin kekuatan cerita personal Anda. Cerita yang jujur, yang orang lain bisa ngerti. Terus kayak detail spesifik gitu. Itu bisa jadi alat buat ngasih tahu dan ngebujuk yang jauh lebih efektif daripada data atau fakta doang. Orang tuh nyambungnya sama cerita orang lain kan? Bener banget. Iya kan? Sumber Anda ngutip Kevin Spacey itu. Katanya audiens itu mendambakan cerita. Cerita yang hebat itu nggak cuma ngejelasin, tapi juga ngedukasi, ngehibur, ngasih inspirasi, dan ini nih yang penting, bisa ngebakar imajinasi kolektif. Cerita itu bisa bikin orang paham dan ngerasa jadi bagian sesuatu hal yang nggak bisa dicapai cuma pakai data. Jadi ya itu.
Jangan pernah remehin cerita di balik celana $98 itu. Atau cerita unik yang cuma Anda yang punya ya. Tepat sekali. Oke, jadi intisari pembahasan kita dari bab 13 ini, gimana para pendiri sukses tuh seringkali ngubah perjuangan pribadi mereka jadi narasi yang kuat. Narasi buat ngedukasi dan nyambung sama pelanggan. Kuncinya ya di detail yang spesifik, konkret, relevan. Detail yang bikin audiens kayak masuk ke dunia mereka gitu. Anda bisa gali dan manfaatin cerita pribadi Anda, termasuk mungkin tantangan unik Anda, momen aha Anda, buat bangun hubungan yang lebih otentik dan dalam, entah sama audiens, klien, atau tim Anda. Cerita otentik apa sih yang cuma Anda yang bisa bagiin, yang mungkin bisa bikin perbedaan besar? Nah, coba deh direnungkan. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya.